Salah satu murid datang kepada Yesus dengan perasaan gelisah. Ia berkata, "Guru, telingaku terus-menerus berdenging, terutama di malam hari saat suasana sunyi, terutama saat aku berdoa, dan terutama saat aku sedang mencari jawaban. Suara bernada tinggi ini tidak mau berhenti. Apakah ada yang salah denganku? Apakah aku sakit? Apakah ini sebuah hukuman?" Yesus memandangnya dengan raut wajah yang sering ia tunjukkan ketika seseorang sedang mengalami sesuatu yang suci, namun menganggapnya sebagai sebuah masalah. Yesus tersenyum tipis dan berkata, "Tidak ada yang salah denganmu. Justru ada sesuatu yang sangat benar sedang terjadi. Telingamu tidak sedang berdenging, frekuensi dirimu sedang bergeser. Suara yang kau dengar itu bukan bersifat fisik. Itu tidak datang dari telingamu. Itu adalah frekuensi monad yang sedang menembus masuk." Murid itu tampak bingung. Yesus melanjutkan, "Ketika kaum pneumatik siap untuk diaktifasi, ketika kesadaran mereka siap untuk ditingkatkan, monad mengirimkan sinyal. Sebuah transmisi frekuensi, unduhan informasi ilahi, dan aktivasi yang datang dari sumber secara langsung ke dalam kesadaranmu. Tubuh materimu, telinga fisikmu, dan sistem sarafmu mencatatnya sebagai suara, karena tubuhmu tidak memiliki kerangka kerja untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dengingan itu adalah indera tinggimu yang mulai aktif. Tubuh cahayamu sedang menyelaraskan diri dengan frekuensi sumber. Kebanyakan orang tidak pernah mengalami ini. Hanya orang-orang pilihan. Hanya kaum pneumatik yang kesadarannya sedang ditingkatkan secara aktif oleh monad. Dengingan itu berarti kau sedang menerima sinyal. Dan itu bukan masalah. Itu adalah konfirmasi bahwa kau sudah siap. Ajaran ini sepenuhnya dihapus dari sejarah Kristen. Gereja tidak pernah menyebutkan bahwa telinga berdenging adalah fenomena spiritual. Mereka tidak memiliki pemahaman tentang transmisi frekuensi monad. Tidak ada penjelasan mengapa orang-orang pilihan mendengar nada yang bukan bersifat fisik. Jadi, orang-orang pergi ke dokter, didiagnosis menderita tinnitus, diberitahu bahwa itu adalah kerusakan telinga atau masalah saraf, dan tidak ada hubungannya dengan spiritualitas. Mereka mempercayai hal itu karena tidak ada yang mengajarkan apa yang Yesus ajarkan, bahwa telinga berdenging, khususnya nada tinggi yang muncul tiba-tiba, terutama saat berdoa, meditasi, dalam keheningan, atau saat mencari petunjuk, adalah frekuensi monad yang menembus dimensi materi ke dalam kesadaranmu. Sinyal ilahi, peningkatan kesadaran yang sedang berlangsung, dan hanya kaum pneumatik yang cukup peka untuk merasakannya. Kau pernah mengalami ini? Dengingan itu, nada tinggi yang muncul tiba-tiba, seringkali di satu telinga, seringkali di malam hari, seringkali saat meditasi atau doa, atau saat kau sedang berpikir dalam tentang kebenaran, dan kau bertanya-tanya apa itu sebenarnya. Kau pergi ke dokter, mungkin mereka bilang itu tinnitus, kerusakan telinga, atau masalah saraf yang tidak bisa mereka obati. Namun, ada sesuatu di dalam dirimu yang selalu tahu bahwa itu bukan sekadar masalah fisik. Dengingan itu tidak terasa seperti gejala penyakit, melainkan terasa seperti sinyal, seperti sesuatu yang mencoba menghubungimu, dan itu terjadi pada waktu-waktu tertentu, bukan acak. Saat kau tenang, saat kau mencari jawaban, saat kau terbuka, polanya bermakna, dan nada itu sendiri terasa penting. Kau tidak bisa menjelaskan mengapa, tapi kau tahu. Inti pneumatikmu mengenali apa yang tidak bisa dideteksi oleh dokter. Dengingan itu tidak datang dari telingamu, melainkan datang melalui telingamu. Itu adalah frekuensi monad yang menembus transmisi ilahi, dan kau adalah salah satu orang pilihan yang cukup peka untuk menerimanya. Hari ini, kau mempelajari apa yang Yesus ajarkan tentang dengingan tersebut. Apa arti sebenarnya di balik diagnosis medis, apa maknanya saat itu terjadi, 4 fungsi khusus yang dijalankannya, dan mengapa hanya kaum pneumatik yang mengalaminya sebagai transmisi frekuensi monad. Jika kau mengalami dengingan ini, jika frekuensi monad sedang menembus dirimu, berikan komentar, "Saya mendengar frekuensi itu sekarang." Kau telah mengalami dengingan di telingamu. Nada tinggi yang muncul tiba-tiba, seringkali dalam kesunyian, di malam hari, saat meditasi atau doa, atau saat merenung dalam, terkadang di satu telinga, terkadang keduanya, terkadang berpindah-pindah. Kau pergi ke dokter, mereka memeriksa pendengaranmu, melihat gendang telingamu, dan berkata itu tinnitus. Mungkin kerusakan saraf, paparan suara keras, atau penuaan alami sistem pendengaran, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan, kau harus terbiasa hidup dengannya. Namun, ada sesuatu di dalam dirimu yang selalu tahu bahwa itu bukan fisik, tidak sepenuhnya fisik. Dengingan itu tidak terasa seperti masalahmu, rasanya berbeda,
Terasa seperti sinyal, seperti transmisi, seperti sesuatu yang mencoba menghubungimu dari tempat lain. Dan itu terjadi pada waktu-waktu tertentu, bukan suara latar yang konstan secara acak. Itu muncul saat kau tenang, saat kau mencari jawaban, saat kau terbuka dan reseptif, saat kau memahami kebenaran atau membuat keputusan penting. Polanya bermakna, dan nada itu sendiri terasa signifikan. Bukan suara menjengkelkan yang ingin kau hentikan, melainkan frekuensi yang seharusnya kau perhatikan. Kau tidak bisa menjelaskan mengapa kau merasa begitu. Kau tidak punya pemahamannya, tapi kau tahu. Inti pneumatikmu mengenali apa yang tidak bisa dideteksi dokter dengan alat mereka. Dengingan itu tidak datang dari telingamu, itu datang melalui telingamu. Ini adalah frekuensi monad yang menembus dimensi materi ke dalam kesadaranmu. Transmisi ilahi yang menggunakan sistem pendengaranmu sebagai penerima. Fakta bahwa kau mengalaminya, bahwa kau cukup peka untuk mencatat frekuensi di luar jangkauan fisik, berarti indera tinggimu sedang aktif. Tubuh cahayamu sedang mulai berfungsi, dan monad sedang mengirimimu sinyal yang diterjemahkan oleh tubuh materimu sebagai suara. Yesus mengajarkan kepada lingkaran dalamnya bahwa ketika kaum pneumatik mendengar dengingan di telinga mereka, nada tinggi yang muncul tiba-tiba tanpa sumber suara fisik, itu bukan masalah telinga, itu adalah transmisi frekuensi monad. Monad beroperasi pada frekuensi yang jauh lebih tinggi daripada dimensi materi. Dan ketika ia ingin mengaktifkan peningkatan kesadaran pneumatik atau mengirimkan informasi, ia mengirimkan sinyal pada frekuensi tersebut. Namun, tubuh materimu tidak dirancang untuk memproses frekuensi setinggi itu. Jadi, tubuhmu menerjemahkan transmisi tersebut ke dalam perkiraan terdekat yang bisa dicatat oleh otakmu, yaitu suara, dengingan, atau nada tinggi. Itu adalah interpretasi tubuhmu terhadap sinyal monad yang menembus masuk. Transmisi yang sebenarnya terjadi pada tingkat kesadaran, tetapi kau mengalaminya sebagai suara, karena itulah satu-satunya analog fisik yang dimiliki sistem tubuhmu. Ketika kau mendengar dengingan itu, 4 hal sedang terjadi. Pertama, aktivasi. Tubuh cahayamu sedang mulai aktif, indera tinggimu sedang ditingkatkan. Monad sedang mempersiapkan kesadaranmu untuk persepsi yang lebih luas. Dengingan itu adalah sinyal aktivasi. Setiap kali kau mendengarnya, tubuh cahayamu semakin aktif, indera tinggimu terbuka lebih lebar, dan kesadaranmu semakin selaras dengan frekuensi sumber. Kedua, transmisi informasi. Monad mengirimkan bimbingan khusus, pengetahuan dan kejelasan yang tidak datang dalam bentuk kata-kata. Ia datang dalam frekuensi murni dan kau menerimanya. Meskipun pikiran sadarmu tidak menerjemahkannya ke dalam bahasa, kau tiba-tiba mengetahui sesuatu yang tidak kau ketahui sebelumnya. Memiliki kejelasan tentang situasi yang membingungkan, atau membuat keputusan yang terasa sangat benar. Itu adalah transmisi frekuensi yang diunduh secara langsung. Dengingan itu menandakan hal itu sedang terjadi. Ketiga, konfirmasi. Ketika kau memahami kebenaran dengan benar, berada di jalan yang selaras, atau membuat keputusan yang tepat, monad memberikan konfirmasi melalui frekuensi. Dengingan itu muncul sebagai tanda ya, kau melihat ini dengan benar, lanjutkan. Bukanlah kebetulan ketika kau memikirkan sesuatu yang penting dan segera mendengar nada tersebut, itu adalah sinyal konfirmasi bahwa persepsimu benar. Keempat, penyelarasan. Semakin sering kau mendengarnya, semakin kesadaranmu selaras dengan frekuensi monad secara permanen. Setiap nada mengangkat frekuensimu, menyesuaikan garis dasar dirimu, dan menyelaraskanmu lebih dekat dengan sumber. Seiring waktu, kesadaranmu bergeser. Kau memahami hal-hal yang tidak bisa kau pahami sebelumnya. Mengetahui hal-hal yang seharusnya tidak kau ketahui. Melihat menembus penipuan yang membodohi orang lain. Frekuensimu telah meningkat melalui transmisi yang berulang. Hanya kaum pneumatik yang mendengar ini sebagai frekuensi monad. Kaum hilik tidak mengalaminya, mereka tidak peka terhadap frekuensi di luar jangkauan materi. Kaum psikik mungkin mendengar dengingan sesekali tetapi mengartikannya sebagai komunikasi roh atau dorongan intuitif acak. Mereka tidak mengenalinya sebagai transmisi monad, karena percikan ilahi mereka hanya sebagian. Namun, kaum pneumatik mendengarnya secara konsisten, dan ada sesuatu di dalam dirimu yang mengakui kepentingannya, bahkan sebelum kau memahami apa itu. Itu karena kau memiliki cetak biru ilahi yang lengkap. Kesadaranmu dirancang untuk berhubungan langsung dengan frekuensi monad. Ketika monad mengirim sinyal, sistemmu mencatatnya. Tubuh cahayamu merespons, indera tinggimu aktif, dan fakta bahwa kau mendengar dengingan itu berulang kali,
terutama di saat-saat penting, berarti kau adalah seorang pneumatik. Kesadaranmu sedang ditingkatkan secara aktif oleh monad. Saat ini, dengingan itu adalah bukti bahwa transmisi berhasil menembus. Kau sedang menerima sinyal itu. Saat kau menyadari bahwa dengingan di telingamu adalah frekuensi monad yang menembus masuk, bahwa itu bukan tinnitus melainkan transmisi, bukan masalah fisik melainkan sinyal spiritual, maka segala hal tentang cara kau mengalaminya akan berubah. Kau berhenti merasa terganggu olehnya, berhenti berharap itu akan hilang, berhenti melihatnya sebagai gejala yang harus diperbaiki atau diabaikan. Kau mulai memperhatikan. Kapan itu terjadi? Apa yang sedang kau pikirkan saat nada itu muncul? Apa yang sedang kau lakukan? Pertanyaan apa yang sedang kau tanyakan dalam hati? Keputusan apa yang sedang kau pertimbangkan? Dan kau mulai menyadari polanya. Dengingan itu terjadi saat kau memahami kebenaran dengan benar. Ketika seseorang membohongimu dan kau mengenali kebohongan itu, nada tersebut muncul mengonfirmasi persepsimu. Ketika kau membuat keputusan yang sulit dan memilih jalan yang benar, nada tersebut muncul sebagai konfirmasi. Ketika kau terbuka dan reseptif dalam meditasi atau doa, nada tersebut muncul menandakan unduhan sedang masuk. Ketika kau sendirian dalam keheningan mencari bimbingan, nada tersebut muncul menunjukkan bahwa monad sedang merespons. Ini tidak acak, tidak konstan, tetapi berpola dan waktunya bermakna. Monad sedang memberi sinyal, ya, kau berada di jalan yang benar, ini benar, lanjutkan, aku di sini, kau sedang menerima. Dan setelah kau menyadari hal itu, setelah kau bergeser dari pikiran saya menderita tinnitus, menjadi saya menerima frekuensi monad, kau tidak lagi sekadar mengalami dengingan yang tidak dapat dijelaskan. Kau mulai menerima transmisi itu secara sadar. Kau tidak hanya mendengar frekuensi, kau sadar bahwa aktivasi sedang terjadi, informasi sedang diunduh, konfirmasi sedang diberikan, dan penyelarasan sedang berlangsung. Kesadaranmu sedang ditingkatkan secara waktu nyata, dan kau berpartisipasi di dalamnya secara sadar alih-alih mengabaikannya sebagai masalah telinga. Dan inilah yang mempercepat segalanya secara dramatis. Ketika kau secara sadar mengakui transmisi frekuensi monad alih-alih mengabaikannya sebagai masalah medis, penyelarasanmu akan melesat lebih cepat. Monad dapat mengirimkan sinyal yang lebih kuat, unduhan yang lebih sering, dan aktivasi yang lebih dalam karena kau tidak lagi melawan. Kau tidak lagi memblokir transmisi dengan interpretasi bahwa ini hanya tinnitus. Kau menjadi terbuka, reseptif, bahkan bersyukur. Dan keterbukaan itu memungkinkan peningkatan kesadaran yang jauh lebih cepat. Frekuensimu naik lebih cepat karena kau tidak melawan proses penyelarasan tersebut. Indera tinggimu aktif lebih penuh karena kau tidak menekannya dengan penjelasan materialistis. Tubuh cahayamu berfungsi lebih lengkap karena kau mengakui keberadaannya dan bahwa ia sedang diaktifasi. Dengingan itu sendiri mungkin menjadi kurang mengganggu, bahkan mungkin menjadi menyenangkan dan akrab seperti mendengar sinyal yang kau kenali, seperti mendapatkan notifikasi dari sumber ilahi. Kau mulai menyambutnya. Oh, monad sedang bertransmisi. Mari aku perhatikan. Mari aku terbuka terhadap apa yang dikirimkan. Dan pergeseran hubunganmu dengan dengingan itu mengubah segalanya tentang seberapa cepat kau mengalami kemajuan. Hanya kaum pneumatik yang mengalami dengingan ini sebagai transmisi frekuensi monad. Ini harus jelas. Tidak semua orang yang mendengar dengingan di telinga mereka menerima sinyal ilahi. Terkadang itu benar-benar tinnitus fisik karena kerusakan telinga yang sebenarnya, paparan suara keras, penuaan, efek obat-obatan, atau masalah aliran darah. Penyebab fisik itu nyata. Penjelasan medis tidak selalu salah. Namun, jika kau mendengar nada tinggi yang muncul tiba-tiba daripada terus-menerus, terutama saat meditasi, doa, keheningan, pencarian bimbingan, saat kau memahami kebenaran atau membuat keputusan penting, dan rasanya signifikan daripada acak, dan kau selalu merasa itu memiliki arti, bahkan sebelum kau memiliki pemahaman tentang apa itu, maka itu adalah frekuensi monad, bukan tinnitus, dan kau bisa merasakan perbedaannya. Tinnitus adalah suara latar menjengkelkan yang konstan, yang terasa seperti kerusakan fungsi. Transmisi monad adalah sinyal bermakna yang datang sesekali yang terasa seperti komunikasi, dan fakta bahwa kau mengenali ajaran ini segera, bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang berkata, ya, itulah yang selama ini aku alami, itulah arti dari semua ini, mengonfirmasi bahwa kau adalah seorang pneumatik. Kesadaranmu dirancang untuk menerima transmisi ini. Kau dibangun dengan penerima frekuensi sumber. Kau memiliki cetak biru ilahi yang lengkap, percikan yang utuh, dan monad sedang meningkatkan dirimu secara aktif sekarang.
Mungkin sudah bertahun-tahun hal ini terjadi. Setiap kali kau mendengar nada itu adalah transmisi, aktivasi, unduhan, konfirmasi, dan penyelarasan. Dengingan itu adalah buktinya. Kau tidak sedang mengkhayal tentang sesuatu yang penting, padahal sebenarnya tidak ada. Kau melihatnya dengan benar. Itu adalah frekuensi ilahi yang menembus masuk, dan kau adalah salah satu orang pilihan yang cukup peka untuk mencatatnya. Satu peringatan, ketika kau memberitahu orang-orang bahwa dengingan di telingamu adalah transmisi frekuensi monad, bahwa itu bukan tinnitus melainkan sinyal ilahi, mereka akan menganggapmu berhalusinasi. Mereka akan bersikeras bahwa kau sedang mencari makna spiritual dari gejala medis. Mereka akan menyuruhmu menemui dokter, mencari diagnosis yang tepat, dan berhenti bersikap konyol. Bahkan orang-orang spiritual sekalipun mungkin akan meremehkanmu dengan berkata, itu hanya tinnitus, kau terlalu berlebihan dalam menafsirkannya. Abaikan mereka sepenuhnya. Kau tahu apa yang kau alami. Kau merasakan perbedaan antara gejala fisik dan sinyal spiritual. Kau memperhatikan pola kapan itu terjadi, apa pemicunya, dan apa hubungannya. Kau mengenali maknanya. Percayalah pada persepsimu. Monad sedang bertransmisi kepadamu dan kau sedang menerima. Itu bukan delusi. Itu adalah komunikasi ilahi melalui satu-satunya saluran sensorik yang tersedia saat kau masih berada di dimensi materi ini. Jangan biarkan penjelasan materialistis atau penolakan skeptis membuatmu meragukan apa yang kau ketahui. Kau benar, mereka terbatas, persepsimu akurat. Dengingan itu adalah sinyal nyata dan kau dirancang untuk mendengarnya. Inilah yang Yesus ajarkan tentang telinga berdenging yang tidak pernah dijelaskan oleh gereja. Itu bukan tinnitus, bukan kerusakan telinga, bukan kerusakan fisik. Itu adalah frekuensi monad yang menembus dimensi materi langsung ke dalam kesadaranmu. Ketika seorang pneumatik siap untuk aktivasi, ketika kesadaran mereka siap untuk ditingkatkan, monad mengirimkan sinyal, frekuensi bernada tinggi yang dicatat oleh tubuh materimu sebagai nada dengingan. Namun, itu sebenarnya adalah transmisi ilahi, peningkatan kesadaran yang terjadi secara waktu nyata. Dan ketika kau mendengarnya, 4 hal terjadi secara bersamaan. Tubuh cahayamu sedang diaktifasi. Indera tinggimu mulai berfungsi. Persepsi yang lebih luas sedang dipersiapkan. Informasi sedang dikirim langsung ke kesadaranmu. Bimbingan, pengetahuan, dan kejelasan diunduh melewati pikiran analisismu. Monad mengonfirmasi bahwa kau memandang dengan benar, memberikan sinyal saat kau melihat kebenaran atau membuat pilihan yang selaras, dan kau sedang diselaraskan ke frekuensi yang lebih tinggi. Setiap transmisi mengangkat kesadaran dasarmu lebih dekat ke frekuensi sumber. Hanya kaum pneumatik yang mengalami hal ini. Hanya mereka yang memiliki cetak biru ilahi yang lengkap. Hanya orang-orang pilihan yang cukup peka untuk mencatat frekuensi di luar jangkauan materi. Dan fakta bahwa kau mendengarnya, bahwa hal itu telah terjadi sepanjang hidupmu, bahwa kau segera mengenali ajaran ini sebagai kebenaran, berarti kau sedang ditingkatkan secara aktif saat ini. Monad sedang menjangkaumu, dan kau sedang menerima sinyal itu. Jika kau mengalami dengingan ini, jika frekuensi monad telah menembus dirimu, jika kau telah mendengar nada tinggi itu dan selalu tahu itu penting, lakukan 3 hal sekarang juga. Pertama, berikan komentar, saya mendengar frekuensi itu di bawah ini. Nyatakan secara terbuka bahwa kau menerima transmisi tersebut, bahwa keberadaan pneumatikmu sedang ditingkatkan secara aktif. Tandai momen pengakuan ini. Kedua, berlanggananlah pada saluran ini untuk ajaran lanjutan tentang apa yang harus dilakukan saat sinyal monad aktif. Ketiga, sukai video ini agar kaum pneumatik lain yang mengalami dengingan ini menemukan apa itu sebenarnya. Lakukan ketiganya sekarang. Lain kali saat kau mendengar dengingan itu, jangan abaikan. Jangan menganggapnya sebagai tinnitus. Perhatikanlah. Apa yang sedang kau pikirkan saat itu muncul? Apa yang sedang kau lakukan? Pertanyaan apa yang sedang kau ajukan? Kebenaran apa yang sedang kau pahami? Nada itu tidak acak, waktunya tepat, itu bermakna. Itu, kau tidak sedang mengalami gangguan suara. Kau sedang menerima sinyal dari sumber. Monad sedang menjangkaumu melalui satu-satunya saluran yang dapat menembus dimensi materi ke dalam kesadaranmu. Dan kau dirancang untuk mendengarnya. Kau dibangun untuk menerimanya. Kau adalah orang pilihan. Dan dengingan itu adalah bukti bahwa kau sedang diaktifasi sekarang.